Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Special Report Jalan Pintas Keluarga Artaya. Pasca meninggalnya KD Artaya sekeluarga setelah minum racun pestisida, polisi masih tak tinggal diam. Meskipun dinyatakan diduga tewas karena bunuh diri akibat minum racun, namun polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait kematian para korban tersebut. Empat saksi telah diperiksa polisi 1 hari pasca kematian Kadek Artaya sekeluarga. Mereka adalah orang tua Kadek Artaya yaitu Made Suwardana dan Niketut Sartika, serta Pak Sutri yang juga tetangga korban yaitu Ninyoman Nyempen dan Kadek Joni. Sebelum kematian korban, istri Kadek Artaya yaitu Nikadek Suciani sempat minta cabai pada saksi Nyempen. Nggak pernah cerita kalau dia sakit gitu, Pak. Tapi kondisi mau menjelang meninggal tuh sempat ngobrol, Mbak. Siapa? Mbaknya sebelum meninggal tuh sempat ngobrol. Enggak. Anaknya katanya sakit paru-paru. Sakit paru-paru. Kalau ibunya belum tahu sakit apa, nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Kalau ibu, anaknya kan cerita dia sama ini dia sama ibunya sakit paru-paru. Tidak dilakukan proses otopsi membuat polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban. Meskipun di lokasi kejadian petugas menemukan racun pestisida. Polisi menduga aksi nekat tersebut dilakukan karena rasa depresi dan putus asa akibat sakit asma yang tak kunjung sembuh. Melakukan bunuh diri seperti itu. Kalau motif-motif lain kami sudah upayakan, sudah mencari informasi sebanyak-banyak, belum ditemukan. Masih tetap kita upayakan seperti itu. Kini jasad keempatnya telah dimakamkan pihak keluarga di kuburan Desa Adat Bondalem, Kecamatan Tejakula Buleleng. Mereka adalah jenazah Artaya bersama istrinya Nikadek Suciani dan kedua anaknya, Putu Wahyu Adi Saputra 7 tahun dan Nikadek Dwi Cahya Putri usia 3 tahun. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Motif bunuh diri dari keluarga Artaya diduga karena penyakit asma yang tak kunjung sembuh. Selama ini orang hanya mengenal penyakit asma hanya ketika terjadi serangan saja. Tak banyak yang sadar jika penyakit ini tergolong mematikan dan dapat merenggut nyawa pengidapnya kapanpun dan dimanapun. Bahaya penyakit asma kembali disadari masyarakat pada saat tersebarnya berita penyebab kematian istri komedian Tukul Arwana, yaitu Susiana, akibat serangan penyakit asma. Menurut informasi yang beredar, Susiana memang telah lama mengidap asma sejak lama karena riwayat dari keluarganya. Namun yang mengerikan, kematian Susi terkesan mendadak karena tak ada tanda-tanda atau gejala sedikit pun sebelumnya. Lalu, bagaimana sebenarnya gejala penyakit asma? Lalu mengapa penyakit ini bisa sampai menyebabkan kematian? Asma adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, di mana pada paru-parunya mengalami pembengkakan sehingga terbatasnya kemampuan bernafas. Hal ini terjadi karena otot dinding cabang tenggorokan mengetat dan saluran pernafasan menghasilkan kebutuhan lendir yang menyumbat jalannya nafas. Asma dapat membahayakan jika gejala tersebut tak disadari penderitanya. Gejala asma antara lain nafas pendek karena terjadi pengetatan di bagian dada, sulit tidur karena kerap batuk atau napas sengau, dan batuk akan semakin parah jika terserang virus seperti batuk dan flu. Asma banyak disebabkan karena faktor lingkungan dan keturunan. Ada juga faktor alergi seperti polusi, debu bisa menjadi pemicunya. Baik, Mbak Ipung, komentar dari tayangan tadi, Mbak. Ya, terima kasih.
Ya kalau kita mau bicara tentang fenomena bunuh diri ya, selama ini tidak hanya di Bali kalau kita bisa bilang, bahkan Indonesia kita lihat sangat tinggi fenomena bunuh diri itu. Yang kita pikirkan sekarang bukan masalah dia bunuh diri, tapi kenapa sih dia bunuh diri. Kita lepas dari ngomongan bahwa kata atau dia asma atau depresi atau masalah lain, stres dan yang lainnya. Masyarakat Indonesia tuh kayaknya sekarang kehilangan empati terhadap masyarakat yang lain gitu loh. Apalagi ya, maaf saya berkecimpung di dunia sosial ini sudah cukup lama ya Mbak, dari tahun 98 sampai akhirnya saya mengawal kasus begitu banyak fenomena itu karena empati masyarakat yang sudah hilang. Kita kembali ke belakang Dulu ya. ya. Fenomena masyarakat tuh sangat tipis kalau kita bilang, dia peduli dengan orang lain tuh sangat hilang. Udah hilang kalau kita bisa bilang. Kita bisa hitung dengan jari Mbak, berapa sih orang mau berbuat baik untuk orang lain? Ya, jadi dapat dikatakan salah satu faktor penyebab dari adanya kasus ini ya, karena kurangnya kepedulian. Kurang kepedulian. Intinya begini Mbak, andai kata pun saya atau Mbak punya masalah, anggaplah pribadi atau penyakit yang mungkin dia rasakan. Dia berpikir saya kalau cerita sama tetangga atau cerita kepada ini, mungkin nggak dia tolong saya. Sedangkan saya nggak punya apa-apa loh. Jangankan saya bisa berobat ke dokter atau membalas budi baik orang. Untuk makan aja saya susah. Nah, rasa-rasa ketakutan orang yang mengidap suatu masalah ini tidak akan pernah berpikir untuk menyelamatkan dirinya keluar, apalagi minta tolong. Karena dia sendiri udah kayaknya merasa sulit. Sudah merasa susah. Jangankan saya untuk ditolong, untuk diajak berobat atau diajak berkomunikasi. Kayaknya orang udah nggak peduli dengan orang yang tanda petik ya. Nggak punya apa-apa. Jadi intinya begini Mbak, negara, kita kan selama ini selalu berbahasa dalam undang-undang Mbak, anggaplah dalam perda ini. Sedikit menyentil pemerintah Bali ya, ada perda nomor 6 2014 tentang perlindungan anak. Di siapa yang bertanggung jawab dalam perda ini? SKPD semuanya Mbak, dari paling tertinggi mungkin gubernur sampai ke bawah, tingkat kalian. Di sana tuh ada siapa di situ, kalian dinas, ketua PKK dan yang lain, sampai di bawah itu Banjar ya. Nah, masa sih mereka nggak tahu sih Mbak, ada masyarakatnya yang dalam tanda petik tidak pernah keluar rumah, atau katakan anggaplah tadi asma, mereka ringkih kan, dalam kondisi ringkih. Kalau hanya satu orang, mungkin dia bisa bicara dengan yang sehat, tapi kalau dia sudah melihat ada 4 anggota masyarakat, anggota rumah tangga yang sakit semua, kita datang dong. Di mana boleh dikatakan belum berjalan dengan efektif? Sangat tidak berjalan. Saya lama Mbak di situ, saya lama melakukan sosialisasi, tapi apakah itu berjalan? Nol besar. Maaf kalau saya sini menyentil Bali ya, bukan maksud saya untuk mengkritik atau memprotes dengan keras, enggak. Tapi mari kita perbaiki, mari kita benar-benar mengatakan bahwa ini perda nomor 6 2014 ini berlaku. Lembaga perlindungan anak dibentuk di mana-mana loh Mbak, dari tingkat provinsi sampai paling bawah tingkat Banjar. Banjar tuh punya satgas di situ, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini harus benar-benar berjalan Mbak. Ada seorang anak sakit tidak bisa berobat karena mungkin kemiskinan atau mungkin faktor dia tidak mengetahui kemana dia harus berobat. Ini jangan dibiarkan sampai akhirnya dia mengambil putusan untuk bunuh diri. Itu adalah jalan yang sangat panjang yang dilalui Mbak. Nah, kita nggak tahu, padahal kita tahu ada seorang masyarakat kita sakit, tapi kita diam aja sampai akhirnya anggaplah kasus Angelin sampai dia mati. Kenapa? Di tetangga dengar orang teriak, nangis, dipukulin, tapi kita diam. Di tetangga dia tahu dia jalan kaki dengan keadaan lukusuh, kita diam. Begitu mati semua orang pada teriak. Nah, sama dengan ini Mbak. Sekarang ini sudah 4 orang sekaligus nyawa mati, 2 anak-anak. Itu ada undang-undang pelindungan anak di dalamnya Mbak. Hak dia itu apakah selama ini sudah nggak dilindungi sama negara? Baik, menarik sekali perbincangan kita, tapi kita tahan dulu untuk Mbak Ipung dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Special Report iNews TV Bali.